Selamat pagi anak-anak. Mari belajar. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas hari baru ini. Sekarang kami mau belajar, berkatilah kami agar bisa mengikuti pelajaran agama dengan baik. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita masuk pelajaran pendidikan agama Katolik kelas 4. Nah, materi kita hari ini adalah aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Oke, langsung saja kita belajar. Sekarang kita pelajari perbedaan ciri-ciri fisik perempuan atau laki-laki. Yang kita bahas yang pertama yaitu ciri-ciri fisik laki-laki. 1. Memiliki jakun. 2. Tumbuh kumis atau jenggot dan jambang. 3. Suara memberat. 4. Otot terlihat lebih menonjol. 5. Badan kuat dan kekar. Dan yang terakhir, wajah ganteng dan lain-lain. Sedangkan perbedaan fisik perempuan, yang pertama, kulit lembut dengan otot yang tidak menonjol. 2. Suara lebih nyaring. 3. Bisa mengandung atau bisa melahirkan dan menyusui. 4. Wajah cantik dan lain-lain. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk perbedaan psikis atau kejiwaan laki-laki dan perempuan. Yang pertama kita bahas yaitu perbedaan psikis laki-laki. Yang pertama, lebih dominan menggunakan logika. 2. Menyukai permainan dan pekerjaan yang menggunakan fisik. 3. Suka membangun. Dan selanjutnya, perbedaan bagi psikis atau kejiwaan perempuan. Yang pertama, perempuan dominan menggunakan perasaan atau hati. 2. Menyukai permainan dan pekerjaan yang melibatkan perasaan. 3. Suka merawat. Baik anak-anakku, laki-laki dan perempuan, perbedaan psikis atau jiwa yang tertera di sini pasti sudah kalian rasakan atau sudah kalian lihat di dalam diri masing-masing. Kita lanjutkan. Dari perbedaan-perbedaan tersebut ada yang tidak bisa dipertukarkan dan itu menjadi perbedaan yang khas dari laki-laki dan perempuan. Kita sebut sebagai perbedaan kodrati. Nah, di sini ada juga perbedaan kodrati antara perempuan dan laki-laki. Lihatlah di gambar berikut ini. Di gambar perempuan, bahwa perbedaan kodrati itu misalnya mengandung, melahirkan, dan menyusui. Sedangkan perbedaan kodrati dari kaum laki-laki yaitu berjakun, berkumis, dan berjenggot. Sekarang anak-anak, marilah kita melihat pandangan masyarakat tentang perempuan dan laki-laki pada umumnya. Di sini terlihat bahwa ada perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki lebih kuat. Anak laki-laki harus sekolah tinggi, sedangkan perempuan sering dipandang lemah, dan anak perempuan tidak boleh sekolah. Pandangan ini terjadi pada masa ibu kita Kartini. Sekarang anak-anak, marilah kita melihat pandangan kitab suci tentang perempuan dan laki-laki. Dalam kitab Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja.
aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Apa maksud dari bacaan kitab suci tersebut? Yang pertama, laki-laki dan perempuan sederajat atau sama di mata Allah. Yang kedua, laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling menolong satu dengan yang lain. Jadi di sini terlihat bahwa laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah. Anak-anak, setelah kita melihat pandangan kitab suci, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita bersyukur setelah diciptakan oleh Allah sebagai perempuan atau sebagai laki-laki? Berikut cara-cara yang dapat kita lakukan untuk bersyukur atas diri kita sebagai perempuan atau sebagai laki-laki. Berikut cara kita untuk bersyukur. Pertama, harus kita tekun berdoa. Yang kedua ialah harus saling bekerja sama antara laki-laki dan perempuan. Misalnya dalam gambar ini, dalam melakukan piket di sekolah atau kebersihan di sekolah. Selanjutnya adalah membantu orang tua. Dan yang terakhir adalah menghormati guru. Inilah buktinya bahwa kita bersyukur telah diciptakan Tuhan sebagai laki-laki dan perempuan. Sekarang anak-anak, pertanyaannya adalah apakah tugas manusia sebagai citra Allah? Berikut tugas kita sebagai citra Allah. Berikut ini tugas yang diberikan Allah kepada kita ialah yang pertama, merawat, menjaga, dan memelihara isi bumi. Baik, kita lanjutkan. Apakah tujuan Allah menciptakan manusia? Yaitu supaya berkuasa atas seluruh isi bumi. Nah, mengapa kita harus bangga sebagai perempuan atau sebagai laki-laki? Jawabannya adalah karena kita diciptakan menurut citra Allah. Sekarang kita harus paham apa itu arti citra Allah. Citra Allah artinya manusia yang sama dengan rupa Allah dan berperilaku seperti Allah. Maka anak-anak, kita harus bangga menjadi laki-laki atau perempuan karena kita diciptakan menurut gambar Allah dan memiliki keunikan masing-masing. Baik anak-anak, sampai di sini dulu materi yang bisa Bapak sampaikan. Mohon tetap dibaca bukunya. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati. Untuk mengakhiri pertemuan ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku, marilah kita sama-sama mengucapkan doa kemuliaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.